Baiklah Bapak Ibu sekalian, bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan paparan tentang manfaat buah cipluan, goldenberry, atau yang di dalam bahasa Sunda disebut cecendet ya. Kita sering menemui mungkin di sekitar kita, tadi sudah ada yang cerita ya di Zoom ini, sepertinya buahnya bukan sesuatu yang diperhatikan banget gitu ya. Buah yang biasa tumbuh liar di mana-mana. Namun demikian kita tahu bahwa dari penelitian buah goldenberry, cecendet, dan mempunyai manfaat yang sangat luar biasa sekali untuk kesehatan kita. Ya, untuk kita memulai pagi hari ini, kita akan mulai dulu dengan doa. Kami minta Ibu Dewi untuk membukanya dengan doa. Terima kasih Bu Evi. Baiklah teman-teman, terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas partisipasinya di acara webinar ini, dan semoga kita semua mendapatkan manfaat dari apa yang akan kita lalui hari ini. Saya akan mulai memimpin doa ini dengan cara Muslim, dan teman-teman bisa mengikutinya dengan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dan mudahkanlah segala urusan kami di dunia dan akhirat. Ya Tuhan kami, hilangkanlah keluh dari lidah kami agar ucapan kami dapat dimengerti. Ya Tuhan kami, bahagiakanlah kami dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Evi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi. Nah, teman-teman semua, pagi hari ini kita menyelenggarakan sebuah webinar yang sungguh-sungguh luar biasa ya. Nggak banyak orang tahu tentang rahasia buah cipluan, cecendet atau goldenberry ini. Seminar ini sebenarnya terprakarsai oleh satu yayasan, yaitu Yayasan Kita Kuat. Yayasan Kita Kuat ini terdiri dari dosen-dosen di Tangerang Selatan, di UPH, di PPM, dan Bina Nusantara ya, di mana mereka membuat satu kegiatan belajar bersama, yaitu di Sekolah KTB UKM bersama dengan Dr. Edi Kristianto. Berbahagia sekali pagi hari ini seminar ini bisa kita adakan bersama-sama ya. Untuk menyingkat kata, untuk menyingkat waktu, kita akan mendengarkan paparan dari sudut pandang kesehatan tentang manfaat goldenberry, cecendet, atau cipluan ini. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Dr. Edi. Ya, makasih Evi, makasih Bu Dewi. Nah, teman-teman, senang sekali kita bisa ketemu pada siang hari ini ya. Dan topik hari ini menurut saya cukup menarik nih, bahkan bisa dibilang sangat menarik gitu ya. Topik kita hari ini adalah manfaat cecendet pada autoimun ya. Nah, tentunya kita pengen tahu dulu nih, apa sih autoimun itu ya? Karena cecendet ini itu manfaatnya tuh sangat banyak ya. Bahkan dari zaman dulu sudah banyak dikenal oleh masyarakat sebagai herbal yang sangat berkhasiat ya. Nah, tapi hari ini kita akan membicarakan mengenai manfaatnya apa untuk autoimun. Nah, sekarang kita kenal dulu nih autoimun ya. Nah, teman-teman, di tubuh kita itu memiliki kekebalan tubuh ya. Jadi tiap saat tubuh kita terpapar dengan virus, bakteri, jamur gitu ya. Nah, jadi tubuh kita melakukan perlawanan yang disebut kekebalan tubuh atau sistem imun. Jadi si virusnya, misalnya virus corona masuk, kita belum tentu ketularan, bukan berarti kita ya karena ada kekebalan tubuh kita nggak usah jaga protokol kesehatan, bukan begitu, kita tetap jaga. Tapi bila virus itu masuk dan daya tahan tubuh kita cukup kuat, itu virusnya bisa dilawan ya. Jadi misalnya nih ada satu keluarga gitu ya,
itu satu rumah nih, ada rumahnya misalnya 5 orang, ada 2 orang yang kena menderita COVID ya. Yang 3 orang tidak menderita COVID meskipun serumah ya. Itu kenapa yang membedakan adalah dari keganasan virus dan jumlah virus yang masuk, juga dari kekuatan daya tahan tubuhnya ya. Jadi daya tahan tubuh kita itu seperti tentara melawan virus, bakteri dan jamur ya. Nah, terus apa itu autoimun? Autoimun itu adalah satu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh tadi itu menyerang tubuhnya sendiri. Dia bukannya hanya menyerang bakteri, virus, dan sebagainya, tapi tubuhnya ikut diserang juga, gitu ya. Jadi sistem kekebalan tubuhnya melihat sel tubuh sebagai benda asing, ya, sehingga sistem kekebalan tubuhnya melepaskan antibodi untuk menyerang sel-sel tubuh yang sehat, ya. Jadi sel-sel tubuhnya diserang, ya. Nah, autoimun itu di Amerika itu mencapai 50 juta orang lebih, ya, atau 15,5% ya. Nah, di Indonesia penyakit autoimun ini belum ada data yang lengkap, ya. Tapi misalnya 10% aja, ya, itu atau 15% bahkan ya, mungkin di Indonesia sekitar 30 jutaan gitu ya yang kena penyakit autoimun ini ya. Nah, dan mayoritas ini autoimun ini menyerang generasi milenial, yaitu anak-anak muda gitu ya. Usia sekitar 18 sampai 45 tahun itu paling banyak kena penyakit autoimun ini ya. Dan ini wanita banding pria itu 8:1. Jadi paling banyak nih yang menderita autoimun itu ternyata wanita gitu ya. Nah, ini belum ada penelitian yang maksudnya maksudnya gini, kenapa sih harus wanita gitu ya? Memang banyak pendapat tapi belum ada yang penelitian yang membuktikan ini secara lengkap gitu ya. Nah, tapi dari data memang 8:1 gitu ya, wanita lebih banyak. Nah, saking banyaknya, maka penyakit autoimun ini disebut seperti epidemik, tapi ini tidak menular ya, karena saking banyaknya ya. Nah, jadi sekarang gejala penyakit autoimun itu apa? Nah, ini teman-teman perlu mewaspadai kalau ada gejala-gejala ini, perlu memeriksakan diri ke dokter ya. Nah, ada 5 gejala yang utama, tapi kalau teman-teman ketemu salah satu aja, itu harus segera memeriksakan diri ke dokter ya. Yang pertama, rasa lelah yang berlebihan ya. Gampang sekali capek ya. Kerja dikit capek, nggak kerja juga capek gitu ya. Rasa sakit di seluruh tubuh. Sakitnya biasanya ringan ya kalau di awal, pegel-pegel bahkan atau nyeri-nyeri dikit, hilang timbul gitu ya. Kemudian demam yang tidak jelas penyebabnya, sumang-sumang demamnya, nggak sampai menggigil gitu, enggak ya, sumang-sumang suhunya paling 37,5. Nanti kalau udah istirahat beberapa lama bisa hilang sendiri gitu ya. Kemudian perubahan berat badan tanpa sebab yang jelas ya, badannya cenderung menjadi gemuk atau cenderung menjadi kurus, padahal pola makan biasa gitu kan. Nah, biasanya sih cenderungnya menjadi kurus, lebih kurus gitu ya. Kemudian rambutnya rontok. Nah, ini adalah gejala-gejala ya. Kalau ada salah satu dari ini, teman-teman sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Nah, penyebabnya apa? Bisa karena genetik ya, genetik hanya sekitar 10%, jadi nggak banyak ya. Polusi lingkungan ya, misalnya dari polusi pabrik, kemudian polusi karena pestisida ya, pada makanan yang tidak organik ya. Nah, kemudian pengaruh hormonal ya. Nah, diduga pengaruh hormonal ini yang menyebabkan kenapa autoimun lebih banyak terjadi pada wanita ya. Kemudian infeksi ya, infeksi virus bisa mencetuskan autoimun ya. Ada beberapa pasien saya itu dia datang tadinya nggak ada autoimun, setelah kena COVID dia jadi kena autoimun gitu ya, itu ada pencetusnya. Kekurangan vitamin D misalnya kurang berjemur ya, itu bisa mencetuskan autoimun ya. Nah, kalau sudah kena autoimun ada beberapa jenis yang tidak boleh berjemur bahkan, tapi kalau penyebabnya atau pencetusnya itu bisa karena kurang berjemur. Kemudian gangguan mikrobioma usus. Mikrobioma itu adalah bakteri-bakteri yang baik yang ada di usus ya. Jadi kalau misalnya kita sering minum antibiotik gitu ya, itu mikrobiomanya ini akan yang baik banyak yang mati, ada gangguan di situ ya. Leaky gut ya, leaky gut itu perembesan di usus. Ini biasanya terjadi karena pola makan yang kurang baik ya.
kemudian kekurangan enzim, ya. Ini penyebab-penyebab autoimun, ya. Nah, ada satu buku yang sangat bagus, The Miracle of Enzymes, ditulis oleh Dr. Hiromi Shinya, mengatakan dalam tubuh terdapat berbagai jenis enzim. Beberapa jenis makanan bisa menguras enzim. Saat makanan, jadi beberapa jenis makanan itu kalau untuk mencernanya itu membutuhkan enzim yang sangat banyak. Lama-lama enzim kita akan berkurang banyak, ya. Nah, akhirnya apa? Saat makanan tidak dicerna dengan sempurna oleh enzim karena enzimnya berkurang. Nah, saat makanan yang tidak dicerna ini merembes dari usus masuk ke sirkulasi darah. Bentuk molekulnya sudah berbeda, ya, sehingga menjadi benda asing di dalam sirkulasi darah. Nah, ini kemudian diserang oleh antibodi dan memicu terjadinya autoimun, ya. Diduga pengaruh makanan ini yang terbesar menjadi penyebab autoimunnya, ya. Nah, makanan apa yang menguras enzim? Pertama, gluten, ya. Gluten itu dari gandum, ya. Seperti misalnya terigu. Terigu itu nanti kalau diolah jadi roti kering, ya. Kemudian apa namanya, mie gitu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian jadi teman-teman kalau usahakan sekarang jangan sering-sering makan yang mengandung gluten, usahakan yang gluten free ya. Di KTP UKM itu ada produk seperti tepung pisang ya. Itu bisa menggantikan terigu untuk mengolah makanan ya. Kemudian tepung mokaf ya, itu juga bisa menggantikan terigu untuk mengolah makanan, gluten free ya. Mokaf itu dari singkong ya. Dan itu sehat sekali ya. Nah, itu di KTP UKM ada ya, diproduksi Pak Dakri dari Makassar, itu sangat-sangat sehat ya. Di sini juga teman-teman kalau wah saya nggak sempat masak tapi saya mengolah kue ya, saya mau ini mau makanan yang gluten free, yang jadian aja gitu kan. Itu juga ada kayak di KTP UKM itu seperti Evi kan bikin ya makanan-makanan gluten free, ada Burike Pangeswi itu bikin makanan gluten free. Nah, itu sangat sehat dan sangat lezat ya. Nah, kemudian penyebab makanan yang menguras enzim yang kedua adalah susu sapi. Susu sapi ini sebetulnya sangat sehat, namun kenapa ini menjadi kurang sehat? Yaitu pada sapi yang dikasih pakan tambahan, di mana bahan-bahan pada pakan tambahan itu sebagian dikeluarkan melalui susunya si sapi, dan ini menguras enzim menjadi autoimun ya. Gula pasir juga begitu ya. Teman-teman bisa kurangi gula pasirnya ya. Kalau saya sih malah nggak makan minuman yang mengandung gula pasir ya, MSG atau vetsin ya. Jadi teman-teman makanan-makanan ini karena menjadi penyebab utama perlu mencari alternatif yang tidak mengandung 4 jenis makanan yang ini ya. Misalnya yang tadi gluten diganti dengan menggunakan tepung mokaf, mengganti dengan tepung pisang ya, susu sapi diganti susu kambing atau susu almond, susu kedelai ya, atau dari susu sapi yang grass fed ya, yang sapinya makan rumput 100% ya.